Hello, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bahas menyambung bahasan gue tentang olahraga otomotif ya. Jadi sebelumnya gue juga udah pernah bikin video tentang olahraga otomotif, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan di Indonesia ya. Yang kemarin tuh juga gue udah singgung-singgung tentang masalah Mandalika, GP World Series, MotoGP dan macam-macam ya, dan track-track yang bakal dibangun di Indonesia gitu ya. Jadi kali ini gue nggak ada salahnya, gue sebenarnya pengen banget dari kemarin bikin tema yang ini ya, yaitu Formula E. Tapi ya setelah gue kan kalau bikin suatu video juga gue harus survei dulu ya, maksudnya mendalami tentang masalah Formula E ya. Tapi apa yang gua dapat dari pendalaman Formula E itu kebanyakan hampir 80% itu mengarahnya pada komentar-komentar tentang politik ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi olahraga di Indonesia ini selalu direcokin sama yang namanya politik ya, orang-orang politik ya. Seharusnya sih Federasi Olahraga Indonesia itu harusnya mencegah hal ini ya, tapi terus berkembang dijadikan objek politik. Menurut gue itu sangat tidak bagus ya di Indonesia ini ya. Jadi ketika gue ketik masalah Formula E Jakarta, yang ada adalah tentang korupsi, tentang anggota DPR yang menolak, fraksi-fraksi yang menolak. Hampir nggak ada komentar-komentar dari orang-orang yang berkepentingan di olahraga otomotif Indonesia ya. Ini sangat disayangkan ya. Jadi kental sekali nuansa politiknya. Padahal sebenarnya Formula E ini menurut gua nih ya, ini sangat penting buat Indonesia loh. Kenapa? Enggak hanya dari sisi otomotifnya ya. Otomotifnya ini sisi otomotifnya udah pasti ya. Indonesia itu jarang banget menyelenggarakan olahraga internasional. Jangankan yang sekarang, yang dulu-dulu itu terakhir Indonesia menyelenggarakan olahraga otomotif internasional itu di Sentul gitu ya. Itu tuh lama banget, mungkin 10 tahun apa berapa tahun, belasan tahun yang lalu gitu ya. Tapi sekarang kita udah ada kesempatan, tapi ini dimanfaatkan sama politikus untuk saling menyerang gitu. Gue nggak mau berada di satu pihak gitu ya, misalnya membenarkan yang ini tapi gini, ini untuk kepentingan olahraga di Indonesia gitu ya. Gitu. Jangan saling menyerang, tapi ujung-ujungnya kita menusuk diri kita sendiri gitu kan, memalukan Indonesia di dunia luar, apalagi ini masalah olahraga gitu kan. Dan ini sebenarnya ya, Formula E ini adalah sejalan sama kepentingan Indonesia untuk menjadi negara produsen baterai listrik dunia ya. Jadi Indonesia ini sedang galak-galaknya untuk apa ya, karena kita punya cadangan nikel yang banyak, dan nikel itu memang sangat diperlukan untuk baterai kendaraan ya, baterai listrik. Dan cadangan Indonesia itu hampir 20% cadangan nikel dunia gitu. Jadi potensi Indonesia untuk menjadi produsen terbesar baterai listrik dunia itu sangat terbuka lebar. Dan di arah itu kita harus juga mempromosikan ya. Salah satunya ya ini bagus banget ya, Formula E ini kan formula mobil listrik ya, mobil balap listrik. Dan teknologi balap mobil listrik yang sekarang harusnya memang diuji cobakan di balapan seperti ini gitu ya, sebelum dilempar ke masyarakat gitu kan. Idealnya kan seperti itu ya kan. Jadi kita benar-benar tahu mobil listrik itu bisa tahan, bisa digeber, bisa jadi kendaraan balapan aja aman, apalagi dijadikan kendaraan yang sehari-hari gitu. Harusnya seperti itu image-nya, dibikin image-nya. Dan ini untuk
menggantikan energi konvensional. Jadi energi mobil listrik ini adalah pengganti energi yang konvensional ya, yang biasa kita pakai gitu, misalnya bensin macam-macam. Dan emang sebenarnya harusnya udah digalakkan, apalagi Indonesia nanti punya ibu kota baru yang konsepnya adalah green technology ya. Jadi sangat aneh menurut gua sangat aneh banget dari pemangku pemimpin ini saling serang pada suatu objek yang harusnya ini didukung gitu. Gue nggak ngerti ya, kalau misalnya ada masalah korupsi itu di luar itu, jangan masuk ke olahraganya gitu. Kita udah ditunjuk loh, ini secara internasional ditunjuk, bukan hanya untuk Jakarta. Sebenarnya Formula ini bukan untuk Jakarta. Kalaupun memang nggak suka di Jakarta ada Formula E karena ada gubernur yang berseberangan dengan politik kalian, ya kalian pindahkan. Jangan memalukan Indonesia ya. Jadi udah sepakat, udah dengan inian Formula E, kita akhirnya nanti karena berkecamuk politik akhirnya gagal, dan itu akan mempermalukan Indonesia. Dan ini kan tujuannya adalah mempromosikan mobil listrik yang sekarang udah mulai rame ya, udah mulai orang-orang itu punya concern terhadap green energy. Jadi sangat disayangkan banget buat gua, Formula E ini udah jadi 90% pembahasannya masalahnya politik. Dan kemungkinan kalau misalnya ada yang komentar juga pasti bakal nyerempet masalah politik juga, masalah adisnya, masalah PSI-nya, masalah giring dan macam-macam. Itu patut gue sayangkan ya. Mudah-mudahan sih ini sebenarnya orang-orang berharapnya gimana sih? Maksudnya orang-orang berharapnya ini gagal atau gimana gitu ya. Kalau gue sih berharapnya ini berhasil ya. Dan itu enggak apa ya? Itu kan untuk nama baik Indonesia, enggak hanya untuk mempopulerkan Gubernur Anies misalnya gitu kan. Harusnya kalau misalnya dari pemerintah, jangan sampai ini mempopulerkan Anies misalnya, pindahkan aja kemana, ke Kalimantan kemana gitu kan ya. Jadi yang nggak ada tendensi politiknya. Kenapa nggak gitu? Kan ini penunjukannya penunjukan negara ya, bukannya penunjukan wilayah gitu. Dan menurut gue ya harusnya Federasi Otomotif Indonesia harus lebih tegas ya, harus lebih tegas lagi menyentil politikus yang mengarah ke arah pendegradasian makna olahraga itu sendiri gitu. Ini sebenarnya ancaman bagi federasi otomotif Indonesia atau federasi lain yang nanti juga mungkin bakal dikacauin sama politik ini gitu ya. Jadi harusnya benar-benar didukung apapun itu. Kalau misalnya ada masalah korupsi itu nanti itu berbeda dengan pembahasan Formula E sebagai olahraga gitu ya. Dan patut diketahui kalau Formula E Indonesia ini sebenarnya udah mungkin berapa tahun yang lalu ya, sekitar 2019 udah ditunjuk ya Indonesia sebagai tuan rumah seri ke-9 ya. Yang kita sekarang udah tahu, udah ada jadwalnya bahkan bahwa Indonesia bakal menyelenggarakan seri ke-9 dari 16 seri dunia ya. Jadi dan itu ada di 10 negara. Kenapa 16 seri tapi 10 negara ya? Karena memang ada beberapa negara yang menyelenggarakan 2 seri gitu ya. Dan Indonesia benar-benar sangat beruntung banget ya. Jadi di 10 negara ini cuma satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa menyelenggarakan Formula E gitu ya. Dan salah satu dari 2 negara Asia ya. Jadi Indonesia dan Korea Selatan yang bisa menggelar Formula E tahun ini gitu. Jadi menurut gue itu suatu kebanggaan, harusnya itu disupport ya. Dan biayanya juga gue yakin juga nggak terlalu besar ya.
ketimbang dengan event-event yang lain juga gitu kan. Dan efek gaungnya juga ini internasional ya, karena setahu gua kalau balapan ini memang lebih terkenalnya di kalangan benua Amerika dan Eropa ya, dan kita perlu menggiatkan itu karena kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini support sama teknologi energi terbarukan. Itu yang jadi pesan yang utamanya gitu dengan penyelenggaraan Formula E ini ya. Dan kabarnya Formula E ini bakal diselenggarakan 4 Juni 2020, itu setelah Lebaran kalau nggak salah ya. Dan kira-kira 4 bulan lagi, 4 bulan lagi. Dan pembangunannya masih sebenarnya dulu awalnya nggak di Ancol ya, jadi awalnya itu di Monas ya. Tapi ya itu balik lagi ke masalah politik ya, masalah politik. Aduh, bener-bener ya. Kalau misalnya nggak bisa di Monas, di mana yang cepet gitu ya, harusnya dari pemerintah pusat juga harus turun tangan juga gitu. Misalnya Monas nggak bisa nih, sediakan lahan yang bener-bener ready. Misalnya ada di di Tangerang misalnya, yang dulu pernah sirkuit jalan raya Tangerang tuh, lupa gue namanya, di dekat universitas apa tuh, lupa gue namanya. Dulu juga pernah ada perencanaan seperti itu, atau di Sentul lah misalnya gitu kan. Tapi sekarang dibiarkan terkatung-katung seperti ini ya. Tapi sudah ada penggantinya, yaitu di Ancol ya. Dan orang lagi-lagi dipolitisasikan ya. Ya ada yang mempertanyakan, wah bagaimana 3 bulan bisa menyelesaikan sirkuit. Lah, sekarang penyelenggaranya aja, VIA aja udah kasih jadwal gitu. Berarti mereka istilahnya percaya bahwa pembuatan sirkuit untuk Formula itu nggak terlalu lama pembuatannya. Dan dari searching gua juga memang Formula E ini tidak memerlukan spesifikasi yang seperti Formula E atau MotoGP gitu ya. Mereka hanya butuh jalanan yang sesuai dengan spek mereka, dan nanti misalnya barrier, terus marshal, terus macem-macem itu disediakan langsung dari pihak FIA-nya gitu, selaku Federasi Internasional Otomotif ya. Jadi banyak negara-negara yang memang enggak menyediakan lahan khusus untuk balapan Formula E gitu ya. Jadi dipakailah jalan-jalanan umum, dan semua fasilitasnya memang mulai dari teknologinya memang tidak disediakan negara yang dikunjungi, tapi dari pihak penyelenggara Formula E ya. Jadi itu sih menurut gua ya, banyak di luar sana berkomentar yang enggak sesuai dengan bidangnya. Harusnya ini orang-orang yang berkepentingan di dunia otomotif yang bisa mengeluarkan suara mereka gitu, bukan politisi. Politisi ini mempertanyakan setelah udah ada jadwal Formula E, mereka mempertanyakan bagaimana mungkin sirkuitnya bisa terbangun dalam 3 bulan. Loh, orang yang menyelenggarakan aja udah mau mencatatkan itu. Kalian yang dulunya setuju di DPR misalnya gitu, tapi sekarang mempertanyakan maunya apa gitu. Dan berharap sih ini nggak terulang lagi di olahraga apapun. Jadi olahraga dan politik harusnya dipisahkan ya, jangan sampai diserempet-serempetkan lagi. Dan ini kental banget tentang politiknya daripada olahraganya itu sendiri, apalagi untuk membangun nama baik Indonesia. Oke, gitu aja opini gue untuk Formula E Jakarta. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.